Geowisata, potensi luar biasa penghasil devisa Indonesia. Ini merupakan videobook yang ke-47 dari Is Juladi Makri. Karena dalam smartphone format, pastikan videobook disimak pada full screen display dan YouTube di set high picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Indonesia masuk top 10 negara yang wajib dikunjungi versi Lonely Planet Best in Travel 2019. Bahkan di tahun 2019, pariwisata sudah menempati urutan pertama penyumbang devisa terbesar. Bukan lagi minyak kelapa sawit, apalagi migas. Objek wisata alam, yaitu gunung berapi, pantai karang, reef kompleks, gua-gua kapur, karst topografi, dan lain-lain, yang khas, unik, tidak dijumpai di negara lain, merupakan salah satu andalan kita. Itu semua tidak lepas dari peristiwa-peristiwa geologi dalam pembentukannya. Geowisata merupakan peluang baru yang perlu kita gali dan promosikan secara intensif. Geowisata merupakan potensi yang luar biasa sebagai penghasil devisa. Itulah yang akan dibahas dalam video ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, Juli 2023. Jangan lupa like, subscribe, dan notification. Devisa dari pariwisata. Tahun 2019, sektor pariwisata telah menyumbang devisa sebesar 17,76 miliar US dollar atau sekitar 266 triliun rupiah. Pendapatan ini sempat anjlok pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi yang melanda dunia. Namun tahun 2022 dan awal 2023 sudah nampak bangkit lagi. Pariwisata yang merupakan perjalanan rekreasi atau liburan ini mempunyai dampak yang sangat luas pada ekonomi. Karena itu disebut juga industri pariwisata, yaitu industri bidang-bidang usaha yang menjual jasa dan barang-barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Apakah geowisata itu? Salah satu objek pariwisata yang mempunyai daya tarik luar biasa adalah keindahan dan keunikan bentang alam. Gunung berapi, danau, air terjun, pantai, pulau karang atau reef kompleks, topografi karst, yaitu yang meliputi gunungan kapur, gua kapur dengan stalaktit dan stalagmit, kemudian ada sungai bawah tanah, dan batuan, mineral, fosil, sumber air panas, api abadi, dan lain-lain, adalah objek wisata alam yang unik dan khas. Itu semua, proses pembentukannya tidak lepas dari peristiwa-peristiwa geologi. Pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi tersebut, itulah yang disebut geowisata. Salah satu objek geowisata adalah geopark atau taman bumi, yaitu sebuah wilayah geografi yang merupakan warisan keanekaragaman geologi yang bernilai tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang menyatu di dalamnya. Wilayah ini dikembangkan dengan 3 pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal. UNESCO akan menetapkannya sebagai Global Geopark jika secara internasional situs geologi dan lanskap ini mempunyai nilai yang sangat tinggi dan penting, merupakan warisan dunia. Usai penetapan dalam sidang tahunan UNESCO di Paris tanggal 24 Mei tahun 2023, Global Geoparks di Indonesia menjadi 10 yang diakui UNESCO, yaitu yang pertama, Geopark Batur, yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark tahun 2012. Kemudian Geopark Gunung Sewu tahun 2015, Geopark Rinjani tahun 2018,
Geopark Cileto 2018, Geopark Caldera Toba 2020, Geopark Belitung tahun 2021, Geopark Ijen tahun 2023, Geopark Raja Ampat 2023, Geopark Marangin 2023, dan Geopark Maros Pangkep tahun 2023. Indonesia secara geologi merupakan wilayah tumbukan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Samudra Hindia atau Indo-Australia, lempeng Samudra Pasifik, dan lempeng benua Eurasia. Tumbukan lempeng tektonik ini mengakibatkan terbentuknya pegunungan lipatan dan deretan gunung berapi yang disebut cincin api atau Ring of Fire. Selain itu, Indonesia juga terletak tepat di garis khatulistiwa, beriklim tropis dan merupakan wilayah perlintasan arus laut antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi ini melahirkan keindahan bentang alam dan keanekaragaman hayati atau biodiversity yang sangat menakjubkan. Taman bumi yang tiada duanya di dunia. Animasi berikut menunjukkan bagaimana proses terjadinya tumbukan lempeng-lempeng tektonik yang membentuk anak benua India dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Untuk menyimak video lengkapnya, silahkan mengunjungi YouTube channel Christopher Scottis. Dampak ekonomi geopark. Keindahan alam adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Geopark atau taman bumi adalah keindahan alam yang kita tidak bisa mengukirnya. Unik dan khas untuk suatu wilayah. Sangat menarik bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sebagai daya tarik utama geowisata, geopark mempunyai dampak berlipat ganda, multiplier effect, penggerak utama industri pariwisata. Jasa pariwisata, kerajinan, kuliner, hotel, transport, dan lain-lain akan ikut berkembang. Dampak ekonomi yang luar biasa bagi daerah di mana geopark berada, tentu saja jika dikelola dengan benar. Negeri terindah di dunia. Proses geologi tektonik yang unik itu membuat Indonesia tersusun dari gugusan sekitar 17.000 pulau. Pauntaian mutiara yang tersebar di khatulistiwa. Pantainya yang terpanjang kedua di dunia dihiasi warna-warni terumbu karang yang indah. Tempat hunian beraneka ragam flora dan fauna. Keelokan alam taman bumi yang menakjubkan memang. Tidak mengherankan kalau Indonesia meraih gelar The Most Beautiful Country in the World, menempati urutan pertama dari 50 negara terindah di dunia. 50 most beautiful countries. They analyze them on the account of their natural beauty. Yes, makes sense. We're talking coral reefs, rainforests, glaciers, volcanoes, anything that makes it look interesting. So take a look at this. Indonesia is the most beautiful country in the world. 17,000 islands and 31,000 miles of coral reef. All right. Terindah tapi kalah dengan negara tetangga. Indonesia negeri terindah di dunia. Namun, sayang kita belum mampu menarik wisatawan mancanegara secara maksimal. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kita masih kalah dengan Thailand, Malaysia, bahkan Singapura. Walaupun kita mempunyai keunggulan taman bumi yang jauh lebih indah dan beragam. Padahal geowisata ini adalah sumber devisa yang luar biasa. Potensi yang perlu digali lebih dalam. Berikut ini adalah animasi data kunjungan wisatawan mancanegara ke negara-negara ASEAN dimulai tahun 2008
sampai tahun 2018 dari Databox. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ini, pemerintah telah menyiapkan 6 langkah strategis, yaitu yang pertama, mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur. Yang kedua, mendorong atraksi wisata. Ketiga, meningkatkan kualitas amenitas seperti rumah makan, restoran, toko cenderamata, fasilitas umum, tempat ibadah, dan lain-lain. Keempat, meningkatkan promosi. 5, mendorong investasi. Dan yang keenam, menyusun standar prosedur manajemen krisis pariwisata jika terjadi bencana. Itulah geowisata potensi luar biasa penghasil devisa Indonesia. Selanjutnya pada serial berikutnya akan kita bahas keindahan geopark yang merupakan objek utama geowisata itu. Terima kasih telah menyimak video book kami. Silakan mengunjungi YouTube channel Isjuadi Bakri atau ketuk tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jangan lupa like, subscribe, dan notification